Selamat pagi Bu Komang, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bapak, kabar saya baik. Bagaimana Bapak, kabarnya juga baik? Astukara baik Bu Komang. Sesuai dengan kesepakatan yang kita sudah buat kemarin Bu Komang, hari ini kita akan laksanakan supervisi akademik Bu Komang. Ya Bapak. Bu Komang, pada supervisi hari ini Bu Komang mengambil mata pelajaran apa? Nih, untuk pembelajaran hari ini saya akan mengambil mata pelajaran IPAS untuk kelas 4 Bapak. Oh, berarti mata pelajaran IPAS ya, di Ya. kelas 4. Kemudian apa tujuan pembelajaran Bu Komang pada pembelajaran hari ini? Ya. Untuk tujuan pembelajaran siang hari ini adalah melalui teks, audio, video, gambar, dan juga pengamatan lingkungan sekitar. Diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan juga mendeskripsikan fungsinya, Bapak. Baik, Komang, berarti di sini anak-anak nanti diharapkan mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan, kemudian juga diharapkan mampu mendeskripsikan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Itu. Baik Bu Komang, kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak Bu Komang capai untuk pembelajaran hari ini Bu Komang? Ya, area pengembangan yang ingin saya capai dalam pembelajaran hari ini adalah lebih ke pembelajaran berdiferensiasi, Bapak ya. Nika untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda. Iya Bu Komang, berarti diharapkan nanti berkembang dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana anak-anak itu dapat belajar sesuai minat, berarti Bu Komang ya. Kemudian kebutuhan maupun juga gaya belajarnya. Komang. Kemudian kira-kira strategi yang Bu Komang persiapkan Bu Komang untuk pembelajaran hari ini? Ya, strategi yang sudah yang siapkan seperti pendekatan TPACK melalui ada video, ada gambar, kemudian juga pendekatan saintifik. Nanti saya akan mengajak anak-anak untuk keluar pengamatan di lingkungan sekitar agar mereka tahu secara langsung bagaimana bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Oh iya Bu Komang, berarti memang sesuai Bu Komang ya, menggunakan TPACK. Tentu kita di sekolah memiliki fasilitas, ada komputer, jaringan internet yang memadai, kemudian menggunakan pendekatan saintifik. Di sini Bu Komang menggunakan lingkungan, kan begitu Bu Komang ya, sebagai media pembelajaran. Tentu itu sangat baik Bu Komang, biar anak-anak bisa secara langsung ke halaman sekolah kita dan melihatnya dengan baik. Baik Bu Komang, untuk pra percakapan hari ini sudah yang cukupkan, sudah paham yang apa yang akan Bu Komang laksanakan. Untuk selanjutnya, mari Bu Komang kita ke kelas. Saya ingin melihat Bu Komang mengajar. Siap Bapak. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Nah, kira-kira teman kalian semuanya hadir apa ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk hari ini? Bella. Ada yang tahu kenapa Bella tidak masuk hari ini? Sakitnya. Anak-anak tadi sebelum ke sekolah sudah sarapan di rumah apa belum? Ada yang sudah, ada yang belum ya? Ya? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, pada baiknya kita sekarang berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kira-kira siapa yang mau berdoa hari ini? Ya, Davina, ayo. Pimpin ke depan ya doanya. Yang lain silahkan berdiri. Terima kasih Davina. Lain silahkan duduk kembali. Bagaimana hari ini? Semangat mengikuti pembelajaran? Semangat.
mengikuti apa yang sudah menjadi kesepakatannya. Masih nggak? Masih. Bisa mengikuti dengan baik? Bisa. Nah, anak-anak, Ibu mempunyai pertanyaan untuk kalian jawab. Ya, kira-kira kalian pernah tidak memperhatikan lingkungan sekitar rumah kalian? Apa saja yang bisa kalian temukan di lingkungan rumah kalian? Ya, Sakti. Ada pohon mangga katanya. Apa lagi? Pohon mangga. Indah. Ada rumah. Apa ya? Ada tanaman bunga. Yang lainnya? Ada apa? Bunga. Pohon bunga. Ada lihat mobil nggak? Ya banyak ya. Nah, ada pohon mangga, ada pohon kelapa, apalagi tanaman bunga, ada rumah dan masih banyak yang lainnya. Ya, nah di segala tempat, di segala misalnya kalian berangkat ke sekolah, juga lihat ada tanaman, ada pohon, ya kan? Di sekolah juga kalian menemukan pohon, ada tanaman bunga, ada nggak di sekolah? Nah, apa yang kalian jawab tadi dan apa yang Ibu tanyakan sekarang anak-anak itu berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini anak-anak, yaitu tentang apa? Tentang tumbuhan, ya. Berkaitan dengan tumbuhan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya, yang akan anak capai adalah melalui teks, audio, gambar, dan video, juga pengamatan di lingkungan sekitarnya. Anak-anak diharapkan mampu nanti mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan juga mendeskripsikan fungsinya masing-masing. Ya, nanti akan kita ada pengamatan di lingkungan. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Nah, setelah itu, nah Ibu punya satu buah gambar untuk anak-anak amati. Ya. Sudah jelas gambarnya? Sudah. Nah, kira-kira tahu tidak kalian ini gambar apa? Tahu. Gambar apa? Tomat. Kenapa bisa bilang ini pohon tomat? Ada tomatnya di sana ya, udah merah ya. Nah, nanti gambar yang Ibu tampilkan itu, kira-kira kalian bisa nggak menjelaskan atau mengidentifikasi atau menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan berdasarkan gambar tersebut? Bisa nggak? Bisa. Coba Ram. Akar. Kita mulai dari bawah. Ram lihat apa di sana? Ada akarnya ya, yang ada ke samping-samping itu. Kemudian setelahkan apa? Ya, ya. Batang. Ada batangnya yang setelah akar itu timbul batang. Setelah itu apa? Setelah tiga. Ada daun. Ada daun lagi. Ada daun apa? Tidak. Ada bunga. Kemudian apa lagi yang kelihatan di sana merahnya? Terus saja ada buahnya juga. Nah, itu kira-kira yang bisa kalian sebutkan berdasarkan gambarnya. Untuk lebih jelasnya, kita belajar, silahkan keluarkan dulu bukunya anak-anak. Dan kalian juga sudah berbagi dari beberapa kelompok ya. Nah, kita akan belajar berkelompok. Nah, sebelumnya Ibu akan bagikan LKPD untuk kalian kerjakan dan kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nanti kalian mengerjakan ini, kita sambil mengamati di lingkungan sekitarnya ya. Ada yang mendapat? Sudah semua. Silakan kalian isi identitas di halaman depannya, nama kelompok serta nama anggota kelompoknya. Ya, silakan diisi dulu anak-anak. Isinya apa
melakukan pengamatan di lingkungan sekitar, yaitu di halaman sekolah kita sendiri. Nanti kalian bisa melihat secara langsung dan mengamati bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Ya, siap untuk melakukan pengamatan? Siap! Ayo kita keluar dari kelas dulu ya. Ya, ini pohon apa? Sandat ya. Nah, yang paling bawah yang ditanam itu adalah akarnya. Sudah? Kemudian, nah kalau yang ini tidak ada buahnya anak-anak ya, ini hanya ada bunga. Sudah, silahkan. Kira-kira dari kalian melihat ini mengamati, apa fungsi akar tanaman itu, tumbuhan itu? Apa fungsi akarnya? Kira dari karena dia ditanam sampai ke bawah, apa fungsinya? Ya, ditulis ya, ditulis ya. Daun. Boleh. Baru ada buahnya. Anak-anak bisa lihat buahnya di atas? Bisa. Kalau yang merah itu sudah matang. Kalau yang masih hijau belum matang. Nah, daunnya belum apa anak-anak? Warna hijau. Nah, itu bawahnya, akarnya tertutup oleh tanahnya. Sudah? Sudah bisa anak-anak membuat apa fungsi dari masing-masing bagian tumbuhannya berdasarkan apa yang kalian amati di lingkungan sekitarnya? Sudah. Nah, ke sini anak-anak. Nah, di sini ada tanaman apa ini? Cabai. Nah, coba lihat. Ada buahnya, tapi sedikit ya. Nah, kalau batang itu ada yang batang berkayu dan batang basah, anak-anak ya. Coba lihat. Akarnya, bentuk akar juga berbeda-beda. Ada yang serabut ya. Ada yang tunggang. Kalau ini kira-kira akarnya bagaimana? Serabut. Yang banyak ada apanya? Apa? Serabutnya. Sudah. Ada nggak bunganya? Ada. Itu ada bunganya ya. Sudah. Dan di sebelah juga ada pohon pepaya. Kebetulan pepayanya sudah berbuah nih, tapi belum matang. Oh, matang satu ya. Jangan dipetik ya anak-anak ya, nggak boleh dipetik. Nah, di sini juga ada bunganya. Nah, ini bunga pepaya namanya. Ya. Di sini juga ada. Sudah, silahkan sambil mengamati, sambil kalian menulis apa yang sudah kalian amati bersama teman-teman ya. Nah, bagaimana anak-anak? Tadi sudah kalian lakukan pengamatan di lingkungan sekolah. Sudah selesai anak-anak mengerjakan KPD-nya? Sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita akan melakukan nanti presentasi di depan kelas. Nah, masing-masing kelompok akan mempresentasikan apa yang sudah kalian amati dan sudah kalian buat di LKPD-nya. Sudah siap presentasi? Sudah. Sudah. Nah, yang pertama siapa mau maju presentasi kelompoknya? Ya, baik, kelompok 1 silakan di depan kelas. Yang lainnya silakan perhatikan ya. Iya, Bu. Silakan berkenalan diri dulu sama teman-temannya. Selamat pagi teman-teman.
biji dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Ini batang. Batang menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya. Ini bunga. Tempat perkembangan biarkan tumbuhan bunga yang sudah berkembang akan menjadi biji-biji. Inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Ini buah, tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ini daun, tempat tumbuhan membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sudah mempresentasikan apa yang saya buat tadi. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2. Silakan maju. Perwakilan kelompoknya. Selamat pagi teman-teman. Dari kelompok berapa? Kelompok 2, kami akan mempresentasikan bagian tumbuh-tumbuhan. Ya. Yang pertama Agak ke depan sedikit, Nak. Ya, tidak ininya ke depan. Nah, biar dia semuanya. Yang pertama ada akar. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Selanjutnya, Selanjutnya ini ada batang. Batang menghantarkan air dan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. ya, lanjut. Yang kedua, Tiga. ada daun. Daun tempat tumbuh membuat makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Ya, Yang keempat ada bunga. Tempat perkembangan biarkan tumbuhan bunga yang sudah berkembang, dia akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. ya, Yang kelima itu adalah buah. Tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi di dalamnya. ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih Dinda dan Arum. Nah, kita simak video yang Ibu tampilkan di layar ya. Silakan dengarkan sebentar anak-anak. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan Perhatikan ya. setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan untuk hangat dari dalam tanah.
tahu bagian-bagian tumbuhan dan juga masing-masing fungsinya, ya? Sudah? Sudah. Baiklah, anak-anak, Ibu lanjut ya. Nah, sebelum lanjut supaya lebih semangat lagi, kita berdiri sebentar ya. Kita tepuk semangat supaya kalian tetap bersemangat, ya. Tepuk semangat. Ya, udah semangat? Sudah. Dulu. Karena kalian sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini, punya hadiah untuk kalian ya. Ibu akan memberikan satu persatu soal evaluasi buat anak-anak ya. Ibu ingin tahu kalian benar-benar sudah memahami atau belum ya? Silakan. Sudah? Silakan isi identitasnya dulu anak-anak ya. Sudah? Sudah? Ada yang belum dapat soal anak-anak? Sudah. Sudah semua? Sudah, Bu. Nah, sebelum mengerjakan silahkan isi dulu identitasnya, nama lengkap, nomor absen, serta nama kelasnya ya. Sudah anak-anak? Sudah. Semuanya sudah selesai? Sudah. Nah, kalau sudah selesai semuanya, silakan anak-anak kumpulkan pekerjaan kalian ke depannya. Buang sini anak. Nah anak-anak, kalian semua sudah selesai mengerjakan soal evaluasi. Ya, nah untuk soal evaluasinya nanti akan Ibu nilai dulu apakah pekerjaan kalian sudah benar atau tidak ya. Sudah semuanya lupa kan? Ada yang ketinggalan? LKPD-nya sudah semua? Nah anak-anak, dari pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari? Tentang bagian-bagian tumbuhan, apa lagi? Hah? Fungsi dari? Ya, fungsi dari akar, apa lagi? Ya, semuanya tentang bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Ya, apakah ada yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Tidak. Semuanya sudah paham? Sudah. Mengerti? Sudah. Bagus sekali ya, anak-anak semuanya sudah paham dan sudah mengerti. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Senang saja? Gembira? Bahagia? Ah, kita dapat jalan-jalan tadi di luar ya. Di kampung apa tadi di sana? Pohon pepaya. Ada pohon sandal dan banyak lagi ada pohon lagi di sekitar lingkungan sekolah kita, ya kan? Nah, anak-anak, karena pembelajaran hari ini sudah kalian pahami, kalian juga belajarnya sudah senang, sudah gembira. Nah, Ibu minta kalian nanti untuk mengerjakan tugas di rumah ya, ada PR. Anak-anak coba lihat halaman 7. Ya, di sana ada beberapa soal yang harus kalian jawab di rumah. Ya, itu PR ya. 3. Pertama kanan ya, Mas. Ya. Ya, yang 3 itu buat di rumah. Anak-anak kumpulkan besok. Besok akan dapat dibahas lagi sekali ya. Ya, ada pertanyaan anak tentang PR-nya? Sudah jelas? Sudah jelas ya? Nah, untuk hari ini pembelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Tetapi sebelum kita
istirahat dulu. Kita berdoa dulu ya. Supaya nanti istirahat kita bisa selalu sehat dan apa? Selamat ya. Ayo siapa yang mau berdoa? Ya Dinda ya. Makasih ya. Silakan anak-anak yang lain berdiri dulu ya. Teman-teman, ayo kita berdoa. Berdoa menurut percayaan masing-masing. Berdoa. Berdoa. Terima kasih Dinda. Ya silakan berdoa anak-anak. Ya. Ya untuk hari ini buku kita sampai di sini. Sampai jumpa dalam pembelajaran pas besok ya. Sekarang anak-anak boleh beristirahat. Silakan anak-anak masukkan bukunya, rapikan dan masukkan ke dalam tas. Setelah itu anak-anak boleh istirahat ya. Om Swastiastu. Masih bersama saya IGD Udiana, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung. Pada hari yang baik ini saya ditemani oleh dua ibu guru hebat. Di sebelah kanan ada Ibu Dian Pondika. Beliau merupakan pengajar praktik yang mendampingi saya selama pendidikan guru penggerak. Kemudian di sebelah kiri ada Ibu Nyoman Trismariati. Beliau merupakan rekan saya mengajar di SD nomor 1 Mambal. Pada hari yang baik ini saya akan melanjutkan kegiatan yaitu melakukan percakapan pasca observasi. Sebelum kegiatan ini berlangsung, saya sudah melakukan kegiatan pra-observasi dengan Ibu Nyoman, kemudian saya juga melihat beliau dalam proses pembelajaran. Kemudian, gimana kabarnya hari ini, Bu? Baik, Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya menemani kami pada percakapan pasca observasi hari ini. Kemudian Bu Komang, gimana kabarnya Bu Komang? Kabar saya baik juga Pak. Terima kasih juga Bu Komang sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini melakukan percakapan pasca observasi dengan saya dan Bu Dian di kesempatan Sama-sama. ini. Izin Bu Dian, saya akan melakukan percakapan dengan Bu Komang terkait kegiatan pasca observasi ini. Bu Komang, seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, pada hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi, di mana pada percakapan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Komang terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Bu Komang, apa kira-kira tujuan kita hari ini untuk melakukan percakapan? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Saya diberikan kesempatan untuk hadir di sini kembali untuk bercakap tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, di sini tujuan pembelajaran yang kita ingin capai di sini adalah untuk merefleksikan proses pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya, tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Februari ya Pak ya. Nanti apa yang menjadi kekurangan atau apa yang perlu ditingkatkan nanti kita bicarakan di sini sama-sama. Baik Bu Komang, berarti di sini kita akan merefleksikan Bu Komang ya, kira-kira tentang pembelajaran yang sudah Bu Komang lakukan sebelumnya. Kebetulan saat itu juga sudah Tiang lihat Bu Komang melakukan pembelajaran. Kurang lebih seperti itu Bu Komang ya. Bu Komang, kira-kira bagaimana perasaannya Bu Komang setelah melakukan pembelajaran kemarin Bu Komang? Ya, kalau ditanya perasaannya tentunya sangat senang sekali ya Pak ya. Dan ada juga perasaan lega dalam hati saya karena sudah melakukan proses pembelajaran yang bisa dibilang terstruktur, juga sudah direncanakan dengan baik dari awal penyiapan materi, kemudian penyiapan media belajar, media pembelajaran seperti apa yang akan diberikan,
kemudian juga menentukan strategi, model pembelajaran yang akan diberikan, dan juga menyiapkan LKPD yang lainnya juga. Dan dari proses pembelajaran juga berjalan dengan baik. Anak-anak juga sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran di kelas. Seperti itu. Baik Bu Komang, berarti ada perasaan lega Bu Komang ya. Kemudian seperti yang Bu Komang sampaikan di sini juga pembelajaran sudah berjalan sesuai dengan rencana ya. Seperti kita bicarakan sebelumnya pada saat pra observasi. Di sana Bu Komang sempat berkolaborasi dengan Piang, membicarakan hal itu, menyusun RTP, Bu ya. Kemudian medianya juga, baik dari juga model. Memang saya lihat itu memang sudah sesuai sesuai dengan rencana yang kita rencanakan kemarin, berjalan dengan baik. Nah, Bu Komang, berarti itu sudah sesuai. Selanjutnya, Bu Komang, kira-kira saya sekarang punya rentang, Bu Komang. Kira-kira rentangnya 1 sampai 10. Bu Komang bisa menilai performa Ibu atau kira-kira Ibu posisinya di mana kira-kira dari rentang 1 sampai 10 tersebut. Baik Pak. Nah, untuk saya pribadi, kalau saya menilai diri sendiri sangat sulit ya Pak ya. Tapi kalau sudah memilih untuk rentang 1 sampai 10 itu terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya berada di posisi 8. Posisi 8. Saya menempatkan diri pada rentang 8 dari 1 sampai 10 itu. Ya. Berarti Bu Komang kurang lebih dari rentang 1 sampai 10 ada di posisi 8. Kan begitu Bu Komang ya? Kira-kira mengapa Bu Komang bisa menempatkan diri di rentang 8 tersebut? Ya, jika kenapa saya menempatkan diri pada rentang 8 itu terlihat dari proses pembelajaran yang berjalan sesuai dengan rencana dan sudah saya persiapkan dengan baik, dan juga dilihat dari kesiapan anak-anak di kelas. Mereka sangat dengan baik mengikuti pembelajaran, juga pembelajaran terlihat efektif di dalam kelas, dan mereka juga sangat antusias mengikuti pembelajaran. Oh iya Bu Komang, berarti Bu Komang memberikan tentang Ibu berada di posisi 8 karena apa yang Ibu jalankan, pembelajaran yang Ibu jalankan itu sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Gitu Bu ya, kurang lebih. Berikutnya Ibu, dari pembelajaran yang Ibu lakukan, apa yang sudah berjalan dengan baik, Bu? Ya, dari pembelajaran yang sudah Piang lakukan, semua proses pembelajaran saya rasa sudah berjalan dengan sangat baik, lancar. Kemudian pembelajaran juga kondusif dalam kelas, adanya komunikasi yang interaktif. Kemudian dari anak-anak juga mereka aktif dalam kelas dalam mengikuti proses pembelajaran gitu Pak. Ya Bu Komang. Berarti sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, yang sudah berjalan baik, tentu karena pembelajarannya sudah berjalan dengan lancar, anak-anak juga interaktif dalam pembelajaran Bu ya. Itu memang kenyataannya saya lihat saat melakukan observasi sudah berjalan dengan sangat baik Bu Komang ya. Kemudian berikutnya Bu, kira-kira apa lagi yang perlu Ibu tingkatkan dari pembelajaran yang telah dilakukan? Baik, nah menurut saya pembelajaran yang perlu saya perbaiki atau saya tingkatkan lagi itu tentang penerapan KSE gitu Pak. Nah, dalam hal ini pembelajaran sosial emosional ini sangat membantu dan memungkinkan anak-anak itu memperoleh keterampilan dan juga sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional ini, di mana ada 5 kompetensi dari KSE ini, seperti berempati, kemudian bisa mengolah emosi, kesadaran diri mereka, kemudian membangun relasi dengan teman-teman di kelas pada saat misalnya
pada saat bekerja dalam kelompok, kemudian pada saat temannya berpresentasi di depan kelas, supaya mereka membangun relasi antara teman mereka sendiri. Kemudian juga bisa menghargai orang lain, dan yang terpenting adalah mereka bisa membuat dan juga bisa mempertanggungjawabkan putusan yang mereka ambil seperti itu. Baik Bu Komang, lengkap sekali yang Bu Komang sampaikan. Semoga ke depan pembelajaran berikutnya itu terwujud, terutama dalam penerapan KSE. Tadi Ibu sudah sampaikan kita ada 5 kan Bu ya, dalam KSE itu ada kesadaran diri, kemudian ada manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian kemampuan berinteraksi, kemudian ada juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Semoga selanjutnya Ibu bisa menerapkan itu dalam pembelajaran. Baik Ibu, kalau sudah kemudian kira-kira langkah-langkah apa yang Ibu bisa lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Nah, di sini langkah-langkah yang bisa saya lakukan adalah salah satunya dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengelola satu kegiatan, misalnya dengan kegiatan mindfulness, di mana kegiatan mindfulness ini sangat membantu anak-anak dalam pengelolaan emosi mereka. Kemudian juga tidak hanya untuk anak-anak, tapi bisa juga ini untuk berlaku orang dewasa ya. Nah, di samping itu juga saya memberikan kesempatan kepada mereka untuk merefleksikan pembelajaran seperti apa, misalnya apa yang mereka sukai, kemudian apa yang ingin mereka pelajari terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas, seperti itu contohnya. Baik Bu Komang, berarti itu kurang lebih langkah-langkahnya Bu ya yang akan Ibu lakukan. Kemudian di sana Ibu harapkan terutama mindfulness Bu ya, tadi ya, untuk kesadaran diri anak-anak sebelum memulai pembelajaran. Bu ya, penting sekali memang itu Bu. Kemudian kira-kira apa ukuran keberhasilannya sekarang Bu dari kegiatan? Baik, ukuran keberhasilan dalam proses pembelajaran yang sudah dilakukan atau yang ingin saya perbaiki di sini adalah penerapan KSE ini, dan juga penerapan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi produk, kemudian proses, kemudian ada juga konten yang membantu terwujudnya tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Juga menciptakan pembelajaran yang kondusif dalam kelas, pembelajaran yang interaktif, adanya komunikasi yang baik dalam kelas, kemudian anak-anak juga merasa sangat antusias, merasa nyaman belajar, seperti itu. Iya, berarti kurang lebih itu ukuran keberhasilannya Bu ya. Dia ada interaksi yang baik, yang positif ya Bu ya di kelas. Kemudian anak-anak juga seperti Ibu katakan tadi, KSE-nya akan membantu mengembangkan mereka dalam manajemen diri, kesadaran diri. Itu merupakan suatu ukuran keberhasilannya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, siapa yang bisa membantu Ibu nanti dalam mewujudkan hal itu Bu? Yang bisa membantu saya dalam mewujudkannya, yang utama adalah saya sendiri sebagai seorang guru yang berperan sebagai seorang pelaksana di sini. Kemudian ada juga siswa yang berperan sebagai objek, dan juga ada rekan sejawat dan kepala sekolah yang berperan sebagai motivator, dan juga membimbing saya dalam dari awal perencanaan, memberikan gagasan, masukan yang membangun agar terciptanya proses pembelajaran yang baik seperti itu. Nah, baik Bu. Berarti yang pertama itu mulai dari diri Bu ya. Seperti pembelajaran kami di CKP, di proses itu dimulai memang mulai dari diri. Kemudian nantinya ada rekan sejawat yang membantu gitu Bu ya. Kemudian dari
lingkungan sekolah juga pastinya untuk mendukung terlaksananya apa yang Ibu impikan tadi, Bu ya. Baik Bu, kira-kira setelah Ibu memberikan konfirmasi dari apa yang kita bicarakan hari ini, kira-kira ada yang masih Ibu perlu konfirmasi ke saya Ibu terkait pembelajaran yang Ibu lakukan? Ya, baik. Di sini ada hal yang mengganjal sebenarnya. Ya Bu. Yang ingin saya konfirmasi terkait pembelajaran yang sudah saya lakukan itu adalah saya mengharapkan Bapak Gede sebagai coach yang sudah melakukan coaching terhadap saya pada waktu pembelajaran sebelumnya yang sudah saya lakukan, apakah apa ada yang perlu diperbaiki atau bagaimana tentang pembelajaran yang saya lakukan. Saya mohon memberikan masukan atau komentar dan juga saran yang bisa membuat saya lebih bersemangat atau lebih bisa memperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Baik Bu Komang, sesuai dengan apa yang Bu Komang sampaikan, di sini izin Bu Komang ya, kita hanya berbagi pengalaman Bu. Saya juga sama seperti Ibu sebagai seorang guru, tapi kebetulan saat ini melihat atau mengobservasi Ibu pada saat proses pembelajaran. Jadi ada beberapa hal Ibu yang Tiang lihat dari proses pembelajarannya Ibu. Yang pertama itu dari yang bagus dulu Bu ya. Itu yang pertama itu pembelajaran itu sudah sesuai Bu, sesuai dengan apa yang kita rencanakan Ibu. Pembelajaran Ibu sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan diferensiasi anak-anak juga, sesuai dengan gaya belajarnya, sudah saya lihat kesiapannya juga Ibu ya. Kemudian Ibu juga melihat minat belajarnya anak, terlihat dari konten-konten yang ditampilkan, baik itu prosesnya juga, itu sudah memperhatikan keinginan gaya belajar anak sesuai dengan minatnya juga. Nah, kemudian berikutnya yang paling saya kagumi juga, Ibu menerapkan model pembelajaran saintifik, di mana seperti kita ketahui Ibu sudah sesuai langkah-langkahnya model pembelajaran tersebut, seperti ada mengamati, yang lihat kita kan keluar Bu ya dari kelas ke halaman, kemudian ada menanya, mereka juga mengumpulkan informasi Bu, kemudian dia juga mengasosiasi dan juga kembali mengkomunikasikan dengan teman-temannya saat mereka menampilkan pekerjaannya di depan kelas. Kemudian yang positif juga saya lihat Ibu sudah menyampaikan tentang keyakinan kelas, mengingatkan kepada anak-anak saat proses pembelajaran. Jadi mereka di awal sudah mengingat kembali apa yang mereka sudah sepakati bersama, sehingga bisa pembelajaran itu berjalan dengan kondusif. Kemudian di tengah-tengah pembelajaran juga Bu, saya lihat Ibu setelah melihat anak-anak sedikit kurang konsentrasi, yang lihatnya Ibu juga sudah melakukan ice breaking. Di sana anak-anak kembali fokus dalam belajar, yang lihat. Nah, kemudian ada yang perlu ditingkatkan sedikit sekarang Ibu. Yang pertama itu yang lihat nanti kita sama-sama Bu ya, coba menyusun nanti diferensiasinya Ibu, terutama di diferensiasi produk, agar bisa mengakomodir bagaimana gaya belajar anak, kemudian juga minat belajarnya. Itu kita bisa variasikan ke depan. Kemudian berikutnya saat anak-anak menyampaikan hasil pekerjaannya melalui kelompok ke depan, di sana mungkin kita bisa lakukan restitusi Bu, karena yang lihat anak-anak saat itu suasananya kembali agak rame gitu Bu ya. Kita bisa lakukan nanti restitusi, mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati, biar anak-anak kembali bisa menghargai temannya, menjalin komunikasi yang bagus. Itu kurang lebih Bu Komang yang lihat dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan kepada saya untuk saya bisa memperbaiki proses pembelajaran untuk selanjutnya Pak Ibu. Sama-sama Bu. Kemudian yang terakhir Ibu,
dari apa yang kita bicarakan pada percakapan hari ini, tepatnya percakapan pasca observasi, kira-kira bisa Ibu menyimpulkan Bu sekarang gimana kira-kira pembelajaran Ibu dan apa yang kita bicarakan hari ini? Ya, baik. Saya akan coba untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah pentingnya penerapan atau perencanaan dari pelaksanaan suatu kegiatan, khususnya dalam proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas, itu dari persiapan, pentingnya persiapan materi, kemudian persiapan modul ajar seperti apa, kemudian media pembelajaran, kemudian juga menentukan strategi dan model pembelajaran seperti apa yang akan kita laksanakan nanti di kelas, dan juga persiapan yang lainnya yang sangat penting untuk kita rencanakan. Dan juga di sini dalam proses pembelajaran itu sangat penting ya penerapan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu konten, proses, dan juga produk. Juga penerapan KSE yang sangat membantu dalam menciptakan suasana kelas yang kondusif, kemudian menciptakan juga siswa yang berkarakter, siswa yang disiplin, jujur, kemudian bisa berkomunikasi dengan interaktif di dalam kelas, baik itu dari guru, siswa, dan antara siswa yang ada di kelas itu, dan juga sangat membantu mewujudkan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Sampai itu juga bisa dengan penerapan kedua yang saya sebutkan tadi, KSE dan diferensiasi itu juga dapat mendorong siswa untuk menumbuhkan rasa ingin tahunya dalam berbagai hal seperti itu Pak. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dalam kesimpulan hari ini. Baik, terima kasih Bu Komang. Bu Komang tadi sudah menyampaikan dengan sangat lengkap, Ibu, dengan sangat baik, di mana ke depan dalam proses mengajar, pembelajaran tepatnya, perencanaan itu pertama yang sangat penting Bu ya. Kemudian juga penerapan tadi diferensiasi kepada anak-anak agar dapat kita menampung gaya belajar anak, kemudian kesiapan belajarnya, minatnya juga Bu ya. Itu sangat penting juga. Tidak kalah pentingnya lagi satu, yaitu KSE Bu ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, KSE betul sekali Bu, terutama di awal, mungkin ke depan kita bisa latih kembali dengan teknik stop mindfulness itu Ibu, biar bisa menimbulkan kesadaran dirinya, fokus dalam belajar, dan pada akhirnya mewujudkan tujuan yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran. Terima kasih banyak Bu Komang, sekali lagi sudah melakukan percakapan ini dengan sangat baik. Untuk selanjutnya yang akan berikan kesempatan kepada Ibu Dian selaku PP untuk memberikan umpan balik atau tanggapan dari proses percakapan pasca observasi yang kami lakukan. Yang silakan Bu. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk Bapak Gede dan Ibu yang sudah menyelesaikan proses coaching. Tidak hanya hari ini ya pasca observasi, tetapi juga dari proses pra-observasi, lalu dari proses observasi pembelajaran yang berpusat pada murid, dan hari ini pasca observasi. Dan kebetulan sekali saya mendapatkan kesempatan pada hari ini untuk menyaksikan langsung proses coaching yang berlangsung. Dan saya mohon izin untuk menyampaikan beberapa umpan balik ya, yang saya bisa simak dari proses coaching ini. Pertama, yang saya lihat dari prinsip coaching pertama yaitu kemitraan. Di sini saya sudah melihat bahwa tujuan proses coaching pasca observasi ini sudah ditetapkan oleh rekan sejawat, sudah disampaikan tadi oleh Ibu selaku coachee. Lalu kemudian dalam proses menjalin kemitraan,
Coach sudah menunjukkan sikap yang sangat-sangat sangat-sangat komunikatif dan juga sangat memberikan motivasi dan support ke Koci. Di sini juga saya melihat Coach telah memberikan kesempatan ke Koci apa saja yang perlu dikonfirmasi. Ya, di sini sudah membuka kesempatan pada Koci untuk menyampaikan apa yang masih mengganjal, apa yang ingin dikonfirmasi oleh Koci terhadap Coach. Dan di sini juga Coach memberikan informasi berdasarkan pengalamannya ketika Koci menanyakan saran-saran apa yang perlu dilakukan untuk membangun meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu selanjutnya dari proses kreatif ya Bapak Ibu, saya lihat di sini Coach sudah menanyakan kabar, lalu menanyakan perasaan dari Koci, bagaimana melakukan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid. Lalu Coach juga sudah tampak merangkum dan juga mengkonfirmasi kembali apa yang disampaikan oleh Koci sebelum melakukan pertanyaan atau menanyakan pertanyaan sebelumnya. Nah, mengenai pertanyaan yang kreatif, saya sudah bisa melihat di sini dalam proses coaching ini pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah sangat menggali potensi dari Koci, karena saya sudah melihat bahwa Coach menanyakan apa yang harus ditingkatkan dari proses pembelajaran yang telah berlangsung. Kemudian Coach juga sudah menanyakan langkah-langkah konkret yang akan ditempuh oleh Koci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu juga Coach telah menanyakan ukuran keberhasilan, karena ini penting ya, karena dengan menetapkan ukuran keberhasilan, dari sana tahu siapa saja aktor-aktor pendukung yang bisa membantu Koci dalam mencapai keberhasilannya tersebut yang sudah ditetapkan tersebut. Nah, itu dia dari proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang terakhir, saya juga sudah melihat bahwa Coach memberikan kesempatan ke Koci untuk menyimpulkan isi coaching. Nah, secara umum saya lihat proses coaching ini sudah berjalan dengan sangat efektif dan juga sudah sangat menggali potensi dari Koci dan berjalan dengan amat baik. Ya. Sekian dari saya, Pak Gede selaku Coach dan Ibu selaku Koci. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Gede. Terima kasih banyak Bu Dian sudah memberikan umpan balik atas percakapan yang kami lakukan, yaitu percakapan pasca observasi ini. Ke depan pasti itu akan menjadi tolak ukur dan untuk saya ke depannya menjadi coach yang lebih baik kepada rekan sejawat lainnya tentunya. Bu Dian dan Bu Komang, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ke depan saya dan juga rekan-rekan yang lain itu bisa melakukan pembelajaran tentunya yang berpihak kepada murid tentunya Bu ya. Untuk akhir kata Bu, saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi Santi Santi.